Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang beranggotakan 4 orang, yaitu Tommy Saputra, Nura Sikin, Nur Halfiana Sukma, dan Nurwana Fasya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perubahan APBD dan pergeseran anggaran. Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah atau Bupati atau Wali Kota selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dasar perubahan APBD. Secara sederhana, perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan yang dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran atau sebaliknya. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan mengapa perubahan atas anggaran pendapatan terjadi, yaitu ada 3. Yang pertama, target pendapatan dalam APBD underestimated atau dianggarkan terlalu rendah. Yang kedua, alasan penentuan target PAD oleh SKPD dapat dipahami sebagai praktik moral hazard yang dilakukan agensi yang dalam konteks pendapatan adalah sebagai budget minimizer. Yang terakhir, jika dalam APBD murni target PAD underestimated, maka dapat dinaikkan dalam APBD perubahan untuk kemudian digunakan sebagai dasar mengalokasikan pengeluaran yang baru untuk belanja kegiatan dalam APBD. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurwana Fasya akan menjelaskan tentang perubahan dalam pembiayaan. Perubahan dalam pembiayaan terjadi ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD harus direvisi. Ketika besaran realisasi, surplus atau defisi dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan. Setidaknya untuk mengkoreksi penerimaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau SILPA. SILPA tahun berjalan merupakan SILPA sisa lebih pembiayaan tahun lalu. Oleh karena itu, SILPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD masih bersifat taksiran, belum definitif, karena pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD, dan BPK RI belum menyatakan bahwa jumlah SILPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya. Setelah varian antara SILPA dan alam APBD tahun berjalan dengan laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun berjalan, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang atau penerimaan sama dengan pengeluaran atau SILPA bernilai 0 atau nihil, maka varian SILPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja. Penyesuaian APBD dengan perkembangan atau perubahan keadaan dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri nomor
13 tahun 2006 pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkin terjadi, terutama apabila satu, terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran atau KUA. Yang kedua, terjadinya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Yang ketiga, ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Yang keempat, keadaan darurat, dan yang kelima itu keadaan luar biasa. Selain itu, keadaan darurat, pemerintah daerah juga dapat melakukan pengeluaran untuk membiayai kegiatan yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun berjalan, yang untuk pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan daerah tentang rancangan dan perubahan APBD. Oleh karenanya, dalam peraturan daerah terkait harus diperjelas posisi satuan kerja perangkat daerah yang juga mempunyai kedudukan sebagai pengguna anggaran dan pelaksana program. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi kriteria. Yang pertama itu bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Yang kedua, tidak diharapkan terjadi secara berulang. Yang ketiga, berada di luar dan pengaruh pemerintah daerah. Yang keempat, memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. Perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama dan hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50%. Adapun perubahan APBD, yang pertama itu adalah pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Yang kedua, persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah selambat-lambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Yang ketiga, proses evaluasi dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 42, pasal 52, dan pasal 53 PP nomor 58 tahun 2006. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. Yang berikutnya itu kebijakan umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD yang sudah disepakati dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Nah, selanjutnya ini untuk teman-teman ya, teman-teman, format yang digunakan untuk menyusun rancangan kebijakan umum anggaran PPAS, nota kesepakatan dan format DPPA SKPD dapat dilihat pada lampiran C dari Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang berikutnya yaitu tentang pergeseran anggaran.
Nah, untuk perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi yang tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran ataupun sebaliknya. Jadi dalam pasal 154 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 terakhir diubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 dinyatakan perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi yang pertama yaitu terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran atau KUA, dan yang kedua yaitu terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Nah, selanjutnya itu tentang langkah-langkah pergeseran anggaran. Untuk melakukan pergeseran anggaran, Kepala SKPD wajib melakukan langkah-langkahnya sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu menyampaikan surat-surat pemberitahuan kepada kepala daerah tentang rencana pergeseran anggaran tersebut atau anggaran SKPD tersebut. Yang kedua, menyampaikan surat pengajuan rencana pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam berkenaan kepada PPKD, khusus untuk pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenan. Surat pengajuan ditujukan kepada sekretaris daerah dengan dilampiri, yaitu yang pertama draft kegiatan yang mengalami pergeseran yang diubah menjadi draft DPPA. Yang kedua, surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Baik, sekian presentasi saya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asikin. Saya akan melanjutkan presentasi. Yang mana D. Penggunaan saldo lebih tahun sebelumnya dalam perubahan APBD, di mana saldo anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa lebih perhitungan anggaran atau disingkat dengan SILPA tahun sebelumnya yang berasal dari selisih lebih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran anggaran selama 1 tahun periode anggaran, di mana keadaan-keadaan yang menyebabkan SILPA atau saldo anggaran lebih tahun sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran yang berjalan untuk hal-hal seperti pembayaran bunga pokok, utang atau obligasi daerah, perlunasan seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, pendanaan kenaikan gaji tunjangan PNS akibat adanya kebijakan pemerintah. Yang keempat, pendanaan kegiatan lanjutan sesuai dengan ketentuan pasal 138 Permendagri nomor 13 tahun 2006. Yang selanjutnya yaitu pendanaan program dan kegiatan baru dengan kriteria yang telah diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Yang terakhir yaitu pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA SKPD. Yang selanjutnya yaitu E. Pendanaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa, di mana pendanaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa ini mempunyai dua faktor. Yang pertama, faktor darurat, dan kedua keadaan luar biasa. Yang pertama itu yaitu faktor darurat, di mana dalam keadaan darurat pemerintah daerah harus melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Di mana di dalam pendanaan keadaan darurat itu
ada kriterianya. Yang pertama yaitu keadaan darurat bukan merupakan keadaan normal dari kegiatan pemerintah daerah sehari-hari dan tidak dalam perkiraan sebelumnya. Yang kedua yaitu keadaan darurat tidak diharapkan sebagai kejadian yang berulang-ulang. Yang ketiga, keadaan darurat berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Yang keempat yaitu keadaan darurat dapat berakibat signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat tersebut. Jadi, dalam keadaan darurat pemerintah daerah ini dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya akan diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Yang kedua yaitu keadaan luar biasa, di mana keadaan luar biasa yang dimaksud sebagai faktor yang mendorong perlunya perubahan APBD adalah suatu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%. Persentase ini merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD. Akan tetapi, bila estimasi penerimaan dalam APBD diperkirakan mengalami penurunan lebih dari 50%, pemerintah daerah harus melakukan penjadwalan ulang capaian target kinerja sebagaimana program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan yang formulasinya dicantumkan dalam DPPA SKPD. Untuk mendapatkan dokumen-dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD tersebut dapat digunakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD. Jadi kesimpulannya yaitu penyusunan anggaran itu untuk setiap tahun sudah dimulai, dipersiapkan pada bulan Juli setiap tahunnya. Penyesuaian APBD dengan perkembangan atau perubahan keadaan di mana dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, seperti pada tahun anggaran 2019-2020 seperti saat pandemi ini. Otomatis kan perubahan APBD-nya berubah dari tahun yang dirancang sebelumnya. Ada bermacam sebab yang menyebabkan terjadinya perubahan APBD seperti karena perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum anggaran seperti pada saat pandemi ini contohnya, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, seperti penganggaran daerah, kita menganggarkan sekian dan akan keluar sekian. Alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan biaya yang semula ditetapkan dalam KUA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.